Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kembali lagi bersama kami. Kami akan membahas beberapa soal lagi berkaitan dengan materi kerja dan energi. Nah, jadi kami sudah menyiapkan beberapa soal dan pembahasan ya. Kemudian nanti setelah jadi ada 5 soal ya. Setelah saya menjelaskan membahas beberapa soal, mungkin saya akan menampilkan soal-soal yang nantinya teman-teman bisa kerja secara mandiri. Nah, kita langsung saja pada soal yang pertama. Sebuah balok bermasa 10 kg dilepaskan dari titik A sehingga melewati lintasan licin AB dan lintasan kasar BC. Balok kemudian menabrak pegas K225 dengan konstanta pegas itu 2250 Newton per meter pada lintasan licin sehingga pegas tertekan sejauh 0,3 meter dari posisi seimbangnya. Nah, tentukan besar koefisien gesek pada lintasan BC, kemudian berapa kecepatan balok di titik B setelah berbalik arah, kemudian C setelah balok berbalik arah, apakah balok tersebut dapat berubah kembali mencapai titik A? Jika tidak, berapakah tinggi maksimum yang dapat dicapai balok tersebut? Nah, kita lihat, jadi di sini ada sebuah balok A ketinggian 3 meter, ya, masanya 10 kg. Dia akan jatuh ke titik B, jadi dari A ke B ini lintasannya licin. Kemudian B ke C, lintasannya kasar. Nah, kemudian dari C, ya, nanti kan baloknya akan menekan si pegas ini, sehingga pegas akan tertekan sejauh delta X misalnya. Nah, sekarang kita tentukan nih berapa koefisien gesek di sini ya di BC jika misalnya si pegas ini tertekan sejauh 0,3 meter. Oh ya, di bawah pegas ini lintasan licin. Berarti ketika si balok ini menekan C, nah tidak ada gesekan lagi ya, tidak ada gesekan. Jadi hanya ada gesekan di BC. Di bawah pegas tidak ada gesekan. Oleh karena itu, untuk menentukan koefisien gesek ini kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi. Jadi, energi yang dimiliki di titik A, energi mekanik di A itu sama dengan energi mekanik di B. Kenapa? Karena lintasannya licin, berarti tidak ada gesekan. Nah, tetapi di B ke C tidak bisa kita pakai konsep ini karena di sini kan ada gesekan. Berarti bekerja gaya non konservatif. Oke, kita langsung saja. Berarti di A itu kinetiknya ditambah potensialnya sama dengan kinetik di B ditambah potensial di B. Nah, karena bendanya ini dijatuhkan, berarti kecepatannya di A itu sama dengan 0. Maka kinetiknya sama dengan 0. Sedangkan ketinggiannya adalah mhg atau ya, mhg. Nah, di titik sini, di titik B, dia kan punya kecepatan berarti VB, berarti 1/2 mvb untuk kinetiknya. Sedangkan karena di B ini kita jadikan sebagai acuan, berarti dia tidak punya ketinggian. Makanya potensialnya di B sama dengan 0. Nah, sehingga apa yang kita peroleh dari sini, kita akan peroleh kecepatannya B. Ya, kecepatannya di titik B, yaitu akar 2 GH. Nah, kita sudah menemukan kecepatannya di B. Kecepatan di B inilah yang digunakan, ya. Jadi, benda akan bergerak dengan kecepatan VB. Inilah kecepatan yang digunakan untuk bergerak ke C. Nah, apa yang terjadi karena adanya gaya gesek, maka terjadi perubahan energi kinetik. Jadi, KB tidak akan sama dengan KC karena ada perubahan energi kinetik di sini akibat si gaya gesek. Oleh karena itu, usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik. Jadi, usaha oleh gaya gesek ini sama dengan perubahan energi kinetiknya. Nah, jadi kita tahu bahwa usaha gaya gesek itu sama dengan Fg dikali gaya gesek sendiri dikali panjang lintasannya sama dengan
KC dikurang KB. Ya. Jadi kinetik akhir dikurang kinetik awal. Nah, langsung saja berarti Fg itu kan minus mu. Kenapa minus? Karena kan dia menghalangi ya, mengurangi. Makanya dikasih minus. Nah, oleh karena itu mu mg ini beratnya si benda dikali dengan SBC sama dengan, langsung saja, ini kan 1/2 M VC kuadrat dikurang 1/2 M VB kuadrat. Ya, langsung saja, berarti 1/2 M VC kuadrat dikurang VB kuadrat. Kemudian kita akan peroleh nilainya, M-nya bisa kita tiadakan. Ya, berarti VC kuadrat sama dengan, ini kita sederhanakan, VB kuadrat dikurang 2 mu GS. Atau kita sederhanakan menjadi 2G, ya, 2GH. Dari mana? VB-nya kita masukkan. VB ini kita masukkan ke sini. Ini 2GH. Kan VB kuadrat. Berarti ini 2GH dikurang 2 mu GS. Atau kita sederhanakan, 2G-nya kita keluarkan menjadi 2G H dikurang mu S. Nah, kita sudah dapat kecepatannya di C nih. Nah, kita sudah dapat kecepatannya di C. Otomatis kita sudah punya energinya di C, yaitu energi kinetiknya C atau KC-nya ya. Ya, inilah kemudian yang digunakan untuk menekan pegas. Oke. Jadi kita tinjau saat balok menumbuk pegas. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah energi kinetiknya berubah menjadi energi atau usaha oleh pegas, energi potensial pegas. Ini kan sebenarnya energi mekanik di C sama dengan energi mekanik pegasnya ya. Nah, di sini potensialnya kan di C kan sama dengan 0, dia tidak punya ketinggian. Nah, sedangkan di pegas itu dia punya energi potensial. Berarti langsung saja energi kinetiknya menjadi 1/2 MVC kuadrat, ini 0, sama dengan 1/2 K X kuadrat. X itu adalah sejauh mana si pegas itu tertekan. Langsung saja 1/2-nya kita coret, VC-nya menjadi K per M X kuadrat. Oke. Nah, sekarang dari sini sebenarnya tinggal kita masukkan berapa VC-nya. Ini VC-nya kan 2G H dikurang mu S. Tinggal kita masukkan. Ya, 2G H dikurang mu S sama dengan K per M X kuadrat. Nah, dari situ kita akan menemukan nilai mu. Mu itu sama dengan, ini 2G-nya kita pindahkan. Ya, berarti K X kuadrat per 2GM. Kemudian selanjutnya ini saya singkat saja. Mu menjadi H per S dikurang K per 2 MGS KX kuadrat. Berarti H-nya kan sama dengan 3. Tinggal kita masukkan. H-nya sama dengan 3. S-nya sama dengan 6. Kemudian K-nya 2250. Kemudian M-nya 10. G-nya 10. Dan S-nya sama dengan 6. X-nya yaitu pengurangan panjang pegas itu kan 0,3, berarti pangkat 2. Jadi kita akan dapat mu-nya itu sama dengan 0,33. Nah, perlu saya sampaikan bahwa saya kadangkala terbiasa untuk memasukkan nilai di akhir. Ya, ini diajarkan oleh dosen saya waktu saya dulu kuliah di Institut Teknologi Bandung. Tetapi itu bisa juga kita masukkan nilai di awal. Itu terserah sih sebenarnya. Jadi bagi yang misalnya kalau mau lebih singkat, itu lebih mudah kalau kita memasukkan soalnya nilai-nilainya di awal. Misalnya ini nih, 2GH-nya, GH-nya sama H-nya tinggal kita masukkan, kan H-nya diketahui, G-nya juga diketahui. Nanti VB-nya langsung kita dapat. Boleh langsung kita masukkan, nanti akan lebih mudah. Tetapi kembali lagi karena kadangkala ini saya biasakan karena sering sekali saya temukan soal-soal yang tidak punya angka. Ya, tidak punya angka, dia punya simbol. Makanya saya terbiasa dengan memasukkan di akhir.
Nah, kelebihannya kalau kita masukkan di akhir juga, kita lebih mudah untuk mengecek ketika ada kesalahan. Ini sih kelebihannya ya, dibandingkan kalau misalnya kita masukkan angka di awal. Nah, itu kembali lagi ya. Kemudian kita lanjut di bagian B, berapa kecepatan balok di titik B setelah berbalik arah. Nah, otomatis kan gini ya, berapa kecepatan balok di titik B. Nah, begini, pegas ketika dia sudah tertekan, dia kan punya gaya pemuli, akan mendorong si balok ini. Nah, jadi balok akan terdorong lagi melewati lintasan C ke B. Nah, pertanyaannya berapa kecepatannya di B? Oke. Nah, kita kembali bahwa kecepatan balok di titik B setelah berbalik arah, jadi setelah menumbuk pegas, balok akan kembali ke titik C dengan kecepatan sama usaha oleh pegas. Jadi usaha oleh pegas ini, usaha untuk mendorong pegas itu sama dengan perubahan energi kinetik, ya. Nah, tinggal kita masukkan usaha oleh pegas itu sama dengan potensial pegas maksimum dikurangi potensial pegas di titik C sama dengan KC. KC itu berarti energi kinetik di titik C dikurangi usaha atau energi kinetik maksimum. Ya, energi kinetik maksimum oleh pegas. Nah, langsung saja atau sebenarnya bisa saja kita langsung bahwa usaha oleh pegas itu ya sama dengan perubahan energi kinetik. Ya. Nah, di sini kan potensial pegasnya di C itu kan sama dengan 0 karena dia kan tidak mengalami dia kembali normal ya. Kemudian kinetik pegas maksimum itu kan sama dengan 0 juga. Ya. Jadi langsung saja 1/2 Kx kuadrat sama dengan 1/2 mvc kuadrat. Oleh karena itu kita akan peroleh berapa kecepatannya di C. Nah, jadi saya ulangi, usaha oleh pegas langsung saja energi potensialnya ya. Ini perubahan energi potensialnya sama dengan perubahan energi kinetiknya. Nah, kita peroleh kecepatannya menjadi K/M X kuadrat. Silakan masukkan angka, silakan boleh. Kalau saya nanti dimasukkan di akhir. Kita sudah peroleh VC-nya nih. Nah, dari VC-nya ini kita bisa gunakan. Oleh karena itu, kecepatan balok di titik B, kita dapat gunakan persamaan yang ini. Bahwa usaha oleh gaya pegas sama dengan perubahan energi kinetiknya. Perubahan energi kinetik yang dimaksud adalah energi kinetik dari C ke B. Ya kan? Nah, oleh karena itu langsung saja. Usaha oleh gaya pegas sama dengan gaya gesek dikali SCB. Ya, dikali SCB. Panjangnya berarti 6 meter. Sama dengan KB dikurang KC. Nah, kemudian minus. Kita masukkan ini. Minus mu MG. SCB-nya. Oke, tetap. Kemudian ini 1/2 MVBC dikurang VC kuadrat. Kita masukkan ya. Ini kita selesaikan ini, nanti kita akan dapat persamaan seperti ini. Bahwa VBC kuadrat sama dengan VC kuadrat dikurang 2 mu GS. Di mana VC ini ya. Yang ini VC-nya. Tinggal kita masukkan VC ini ke sini. Ganti, berarti VC kuadratnya menjadi K/mx kuadrat dikurang 2 mu GS. Mu GS sama dengan ini kita sederhanakan, masukkan nilainya berarti 2250 dibagi 10 dikali 0,3 ya, X-nya pegas dikurang 2 dikali mu-nya kan tadi 0,33, kemudian dikali 10, kemudian dikali 6. Nah, nanti silakan dikerja, nanti VB kuadratnya itu lebih kecil dari 0. Apa maksudnya? Oke, apa maksudnya dari situ? Kan VB kuadratnya lebih kecil dari 0. Apa maksud dari situ? Maksudnya adalah si benda itu tidak akan sampai di B. Artinya sebelum dia di B, dia sudah berhenti. Nah, itu maksudnya ya. Oke.
Nah, mungkin di sini teman-teman ada bingung di sini. Kok bisa seperti ini? Ya kan, pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa usaha itu sama dengan perubahan kinetik. Dalam hal ini adalah usaha pegas sama dengan perubahan kinetiknya. Nah, atau langsung saja, energi oleh pegas itu sama dengan energi kinetik yang dihasilkan oleh benda di titik C. Nah, seperti itu. Kalau tidak mau bingung ya. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung lagi. Nah, coba misalnya saya gambarkan ya. Saya gambarkan. Jadi, awalnya kan pegasnya kan tertekan ya. Awalnya sebelum tertekan kan seperti ini. Setelah tertekan itu dia seperti ini, ya. Bendanya kira-kira seperti ini. Nah, teman-teman, inilah di sini titik ini yang dimaksud dengan potensial maksimum, ya. Di sini namanya P peak maksimum. Sedangkan di sini yang ini itu disebut dengan potensial pegas di titik C. Ini kan titik C ya. Nah, ini nilainya 0. Kenapa? Karena kan pegas di sini kan tidak mengalami perubahan panjang. Oke. Kemudian perubahan kinetik. Dari sini ke sini kan bendanya bergerak. Ya kan? Nah, coba perhatikan teman-teman lihat. Di sini tepat ketika benda bergerak, itu kecepatannya kan sama dengan 0. Ya kan? Di sini kan kecepatannya sama dengan 0. Kan dia berhenti. Baru didorong. Nah, nanti di sini baru punya kecepatan. Itulah 1/2 mvc. Nah, di sini kecepatan ketika pegas ketika pegas tertekan maksimum itu kecepatannya 0. Makanya kinetiknya sama dengan 0. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, dari satu soal ini kita butuh waktu 16 menit untuk membahas ya. Mungkin karena penjelasan saya mungkin juga bertele-tele, jadi butuh waktu yang cukup lama. Nah, di bagian C apa tadi pertanyaannya? Setelah balok berbalik arah, apakah balok tersebut dapat berubah kembali mencapai titik A? Tidak bisa. Di B saja berdasarkan di bagian ini, di B saja tidak sampai, apalagi mau sampai ke A. Ya kan? Ya, seperti itu. Nah, kemudian soal selanjutnya ada soal nomor 2. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah mesin menarik sebuah kontainer makanan bermasa 100 kg. Mesin tersebut memberikan daya konstan 75 watt. Selama menarik kontainer dari posisi A ke posisi B, oke, lihat gambar. Pada titik A, kontainer memiliki kecepatan 1 meter per second. Dari posisi A, B ke C, lantai licin, sedangkan C ke D lantai kasar. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan pendekatan usaha dan energi. Jika jarak A dan B adalah 3 meter dan waktu yang diperlukan balok adalah 2 second dari A ke B, berapakah gaya yang dihasilkan mesin penarik untuk menarik kontainer tersebut dan berapakah energi kinetik kontainer di titik B? Kemudian B, jika pada saat kontainer mulai menaiki bidang miring lintasan BC dengan kemiringan 30 derajat, daya mesin ditingkatkan sehingga gaya yang menarik balok menjadi 600 Newton. Berapakah kecepatan balok di titik C? Kemudian pertanyaan selanjutnya, sesaat setelah melewati titik C, kecepatan balok sepanjang oke ya. Ini supaya memudahkan kita, ini saya supaya memudahkan ya. Sesaat setelah melewati titik C, kecepatan balok sepanjang lantai kasar CD adalah konstan. Jika panjang lintasan CD adalah 5 meter, berapakah energi yang terdisipasi atau hilang ya akibat kekasaran lantai? Oke, kita bahas dulu konsep ini. Jadi ada sebuah kontainer, ya, kontainer makanan massa 100 kg ditarik oleh sebuah mesin. Oke, bisa dibayangkan ya. Katronnya licin, berarti bisa kita abaikan katron licin ini. Nah, kemudian dari A ke B itu sampai B ke C itu licin. Ya, licin. Nah, si mesin ini menarik kontainer ini dengan daya 75 watt. AB di sini tidak ada gesekan yang bekerja. Berarti akan lebih mudah ya ditarik karena tidak ada gesekan. Tetapi di B ke C
meskipun licin tidak sama. Karena kenapa? Ini kan sudah naik, menanjak. Pasti dibutuhkan daya lebih besar. Oke. Nah, pertanyaan A ini, kalau misalnya ini 3 meter, dari sini ke sini 2 second, kecepatannya itu adalah 1 meter per second. Nah, pertanyaannya adalah berapakah gaya yang dihasilkan mesin penarik untuk menarik kontainer tersebut dan berapakah energi kinetik kontainer titik B? Ya, langsung saja ya. Masih ingat rumus usaha? Usaha itu, jadi usaha oleh si mesin ini sama dengan besar gaya yang diberikan oleh mesin untuk menarik ini dikali dengan perpindahannya. Ya, dikali perpindahannya. Nah, berarti gayanya itu sama dengan F dibagi gaya sama dengan F dibagi gaya sama dengan W, ya. Gaya sama dengan W dibagi delta S. Sedangkan kan kita tahu bahwa usaha itu sama dengan, ya ini di listrik ya. Usaha itu sebenarnya bukan hanya usaha ya. Usaha itu atau energi itu sama dengan besar daya dikali dengan waktu. Jadi kalau misalnya nih kita mendorong sebuah benda dengan daya sekian, misalnya sekian watt selama 10 detik. Berarti usaha atau energi yang kita keluarkan itu sama dengan daya kita dikali dengan waktu. Berarti P dikali T. Berarti F-nya itu sama dengan P dikali T dibagi S. Perpindahannya. Tinggal kita masukkan. 75, P-nya kan 75. Dikali waktunya 2 second. Berarti 75 kali 2 dibagi 3. Perpindahannya 3. Dapat 50 Newton. Nah, inilah usaha. Nah, inilah usaha. Sekarang kita mau cari berapa energi kinetik kontainer di titik B. Langsung saja kan? Usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik, ya kan? Oke. Nah, jadi usaha sama dengan perubahan energi kinetik atau P dikali T, ya. P dikali T sama dengan energi kinetik di B. Ini kan berarti kan perubahan energi kinetik kan berarti energi kinetik di B dikurangi energi kinetik di A. Berarti kinetik B dikurang kinetik A. Langsung saja ya. Berarti kinetiknya di B sama dengan PT ditambah EKA. Nah, makanya kita dapat persamaan ini. Masukkan PT-nya 75 kali 2. Nah, kemudian ditambah dengan kinetiknya di A. 1/2 dikali massanya 100 dikali kecepatannya pangkat 2. Berarti ini 75 kali 2 berarti 150. 100 dikali 1 pangkat 2 dibagi 2, 50 berarti jawabannya 200 Joule. Nah, kemudian di bagian B. Jika pada saat kontainer mulai menarik bidang miring lintasan ini di C dengan kemiringan 30 derajat, daya mesin ditingkatkan sehingga gaya yang menarik balon menjadi 600 Newton. Berapakah kecepatan balon di C? Sama, tinggal kita gunakan usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik. Usaha siapa? Ya usahanya oleh gaya usaha oleh si mesin ini. Nah, tapi ingat, karena di sini bukan hanya ya kalau ini kan kalau ini kan datar nih, berarti yang bekerja itu adalah perubahan energi kinetik. Tapi di sini tidak datar. Ada ketinggian karena C dan B berubah posisi. Berarti usaha itu sama dengan perubahan energi kinetiknya ditambah perubahan energi potensialnya. Ya. Jadi perubahan energi kinetik. Jadi ingat, di sini kan dia punya ketinggian. Berarti di sini punya potensial ya PC, di sini punya potensial PB. Tapi ingat, ini kan kita jadikan sebagai dasar, berarti ini sama dengan 0. Berarti potensialnya di B itu sama dengan 0. Nah, oleh karena itu, langsung saja. Jadi kita gunakan persamaan yang sudah kita bahas di video sebelumnya. W sama dengan perubahan energi kinetik ditambah perubahan energi potensial. Langsung kita masukkan gayanya berapa dikali dengan perpindahannya. Oke, kemudian ini perubahan energi kinetiknya tinggal kita kurangi.
EKC ya, EK di titik C dikurangi EK di titik B. Ya, oke, EK di titik B ditambah EPC. Kenapa tidak ada EPB? Ya kan kita jadikan sebagai acuan. Kalau acuan berarti dia 0, dia tidak punya ketinggian. Nah, sekarang tinggal masukkan F-nya itu ke 600. Nah, sekarang delta S-nya. Delta S-nya ini. Coba hati-hati delta S-nya ini. Nah, ini agak tricky. Jangan langsung memasukkan apa namanya panjangnya BC. Ketinggiannya kan dia bilang mana? Tadi itu kalau tidak salah. Oh ya, di soal itu kan ini ada kekurangan informasi ya. Diketahui ketinggiannya ya, diketahui ketinggiannya. Jadi seperti ini. Jadi di soal sebenarnya di sini kan titik C nih. Di sini titik B. Di sini kan ketinggiannya 2. Di sini 30 derajat. Nah, yang dimaksud dengan delta S itu adalah lintasan yang ini. Ya, lintasan ini. Gimana caranya? Oke, kita pakai sinus. Sin 30, sin demi, ya, depan per miring berarti 2 per BC. Atau BC itu sama dengan 2 per sin 30. Oke, makanya yang ini, BC ini atau delta S-nya sama dengan 2 per sin 30. Nah, tinggal kita masukkan nih, EKC-nya sama dengan 1/2 MVC kuadrat, EKB-nya juga 1/2 MVB kuadrat, kemudian MG HC. Nah, kenapa dikasih minus sebenarnya di sini? Dikasih minus karena ya apa namanya ya? Gravitasi ke bawah. Nah, tinggal kita masukkan nih. 2 per sin 30, sin 30 itu kan 1/2. Berarti ini menjadi 2 dibagi 1/2 berarti 4. 4 dikali 600, 2400. Ini 1/2, masanya 100, VC kuadrat. Ini yang mau kita cari. Ya, VC kuadrat dikurang VB tadi kan kita ketahui kan berapa kecepatannya di V. Berarti 200. Ini 1/2 dikali 100 dikali ini dapat 200 ya. Ini langsung saja ya. Ini langsung saja dapat 200. Masanya 100, VB-nya itu kalau tidak salah tadi berapa ya? Mana VB-nya? Perasaan tadi ada VB. Oh iya, VB-nya itu kan dapat kita tentukan dari sini kan? Dari sini. Ini kan energi kinetiknya di B. Ini sama dengan 1/2 M VB kuadrat. Dari sini kita dapat nilainya VB sama dengan berapa? Nah, dari sini masukkan ke sini nanti dapat 200. Mohon dicek kembali ya, mohon diperiksa kembali. Kemudian 100 kali 10 kali 2. Oke, sebentar. Kayaknya di sini ada ini kan. Oh iya, di sini kan sebenarnya sudah ini. EPC-nya dikurang 0 di titik sini. Seharusnya tambah ya. Ini. Maaf, ini saya ada kesalahan di sini. Ini tambah. Mohon silakan kembali pelajari energi ya, energi potensialnya. Jadi energi potensial itu dipelajari di video sebelumnya, kapan dia menjadi minus dan lain sebagainya. Nah, di sini EPC dikurang 0 berarti ini seharusnya tambah di sini ya. Oke. Nah, di sini 200 tambah 100 dikali 10 kali 2. Kita selesaikan. Selesaikan ini 1/2 kali 100 berarti 50. Ini 1000, 2000, 2200. Saya selesaikan. Nanti dapat ini. Kecepatannya di C kita akarkan ya. Nanti dapat 3,46 meter per second. Nah, sekarang berapa energi yang hilang? Setelah melewati titik C, kecepatan balok sepanjang lantai kasar C dan D konstan. Jadi kecepatannya konstan.
jika panjang lintasan CD adalah 5 meter, berapa energi yang terdisipasi akibat gesekan. Jadi ada energi yang hilang ya karena gesekan. Nah, langsung saja kita kembali ke persamaan ini bahwa usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik ditambah perubahan energi potensialnya. Karena dikatakan di soal bahwa kecepatan V-nya konstan, berarti EK-nya sama dengan 0. Oke? Nah, tinggal usaha itu sama dengan perubahan energi potensial. Inilah usaha ini, teman-teman sekalian, adalah usaha oleh gesekan. Inilah yang hilang. Ya, inilah yang hilang. Jadi usaha oleh gaya gesek, itulah energi yang hilang sebenarnya. Ya. Andai kata tidak ada gesekan ini, maka energinya tidak akan hilang, kekal. Energi mekaniknya sama, ya. Dan tentu energi kinetiknya pasti akan berbeda. Nah, karena energi gesekan inilah yang membuat tidak terjadi perubahan kinetik. Yang ada itu perubahan potensial. Oke, kita langsung saja. Jadi kalau kita uraikan berarti EP di D dikurang EP di C. Nah, sama dengan MG HD dikurang MG HC. Kita selesaikan menjadi MG HD dikurang HC. Masukkan M-nya 100, G-nya 10, kemudian HD-nya tadi ya. Oke, hati-hati. Ini tadi 5 ya, dia bilang ini kan CD. Ini 5 ya. Berarti ya ketinggian ini yang diambil nih, ketinggian berarti tinggal kita pakai ini kan 30, berarti sin 30 sin demi depan per miring ya, berarti sama dengan H per 5, berarti H-nya itu sama dengan sin 30 dikali 5 dikurang 2, tadi kan HC-nya kan kita dapat 2, kita selesaikan sin 30 itu 1/2 dikali 5 berarti 2,5 dikurang 2 berarti tinggal 0,5. 100 kali 10, 1000 dikali 0,5 dapat separuhnya atau 500 joule. Nah, jelas ya? Oke. Nah, kemudian kita melangkah ke soal berikutnya, soal nomor 3. Oke, kita lanjutkan. Benda bermassa M ini ditekan ya, benda bermassa M ditekan pada sebuah pegas yang memiliki konstanta pegas K ditahan pada posisi pegas sejauh X. Oke, jadi begini logikanya. Kita punya benda M, kemudian kita dorong ya sehingga menekan si pegas ini. Sehingga pegas terdorong sejauh X. Ya, oke, terdorong sejauh X. Ketika dilepas, tentu bendanya akan meluncur ke permukaan licin ini dan masuk ke lingkaran. Nah, jadi masuk ke lingkaran dengan jari-jari R. Ketika mencapai puncak di titik A di sini, ya, gaya normal benda senilai 2 kali berat benda. Gaya normalnya sama dengan 2 kali beratnya. Tentukan energi kinetik benda pada saat di puncak. Berapa energi kinetiknya di sini? Nyatakan dalam K, M, X, G, dan R. Kemudian B, tentukan kecepatan benda sebagai fungsi dari G dan R ketika di puncak lintasan. Dan tentukan nilai X, nyatakan dalam M, G, R, dan K. Oke, ini yang saya maksud bahwa dia tidak menggunakan angka. Oke, nah karena yang harus kita perhatikan, semua lintasan licin. Lintasan licin. Artinya apa? Berlaku kekekalan energi mekanik. Ya, berlaku kekekalan energi mekanik karena lintasannya licin. Ya, tidak ada pengaruh oleh gaya non konservatif. Oleh karena itu, kita gunakan kekekalan energi, yaitu energi mekanik di titik awal sama dengan energi mekanik di puncak di sini. Kan pasti energi mekaniknya sama semua di titik manapun, mau di sini, mau di sini, mau di sini pasti sama. Kan kekal energinya. Oleh karena itu, ini kita jadikan sebagai acuan. Ini sebagai acuan, ya.
acuan. Nah, kita tinggal masukkan EP0, ini titik 0, ditambah EK0 sama dengan EPA ditambah EKA. Nah, coba kita lihat. Di sini potensialnya sama dengan 0. Iya kan? Karena kan dia tidak punya ketinggian. Nah, EK0-nya, energi kinetiknya, ini. Kemudian EPA-nya di sini, ini EPA-nya, kemudian EKA-nya. Nah, EKA-nya kemudian bisa kita tulis seperti ini. EKA-nya sama dengan EP0 ditambah EK0 dikurangi EPA-nya. Nah, kita langsung saja. Jadi, karena di sini sebagai acuan, berarti ini sama dengan 0. Kemudian energi kinetiknya energi kinetik yang dimiliki benda ini sama dengan energi potensial pegas, yaitu 1/2 kx kuadrat. Makanya kita peroleh di sini 1/2 kx kuadrat, yaitu energi kinetik yang jadi dikonversi ya. Jadi akibat energi potensial pegas ini menghasilkan energi kinetik benda, yaitu EKO, yaitu 1/2 kx kuadrat. Kemudian EPA. EPA itu kan rumus potensial kan sama dengan minus MGH. Tanda minus ini menunjukkan bahwa ke bawah ya. Ya, kasih. Nah, kita masukkan ke sini, minus ketemu minus jadi positif, makanya di sini positif. Mg. Jadi massa dikali gravitasi, sedangkan H-nya itu adalah 2 kali R diameternya. Makanya kita peroleh nilai seperti ini. EK sama dengan 1/2 kx kuadrat ditambah Mg 2R. Oke, jelas ya. Kemudian kita lanjut di bagian B. Tentukan kecepatan benda sebagai fungsi dari G dan R ketika di puncak lintasan. Oke, nah begini. Ketika dia di puncak lintasan, kita harus gambarkan dulu gaya apa saja yang bekerja. Karena si benda ini bersinggungan dengan lintasan, berarti dia punya gaya normal, arahnya ke bawah. Ya kan? Oke, gaya normal. Nah, kemudian benda juga punya gaya berat. Berarti gaya berat ke bawah, normal juga ke bawah. Kan di sini ya. Dia bersentuhan. Ini kan lintasannya, berarti ini bendanya, berarti normalnya ke bawah. Oleh karena itu, masih kita ingat persamaan bahwa sigma F, ini bendanya kan bergerak kan? Bendanya bergerak melingkar. Berarti dia punya gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetal ini sama dengan sigma gaya. Jadi sigma F sama dengan gaya sentripetal. Yaitu. Jadi kenapa sama kan? Sentripetal kan arahnya ke bawah ke dalam juga kan? Makanya sama. Berarti sigma gaya ini atau N ditambah W sama dengan mv kuadrat per R. Tinggal kita masukkan berapa normalnya. Ya, berapa normalnya. Jadi kita jumlahkan dengan W. Nah, nanti akan kita peroleh R dalam kurung 2mg ditambah mg. Normalnya tadi berapa sih disebutkan? Oke, tidak ada ya? Oke, tidak apa-apa. Nah, jadi R sama dengan 2 dikali M dikali G ditambah mg. Sama dengan M V kuadrat per R. M-nya bisa kita tiadakan. Ya, bisa kita tiadakan. Nah, kemudian R-nya juga, coba perhatikan, R ini bisa kita pindahkan. Jadi ini kan V kuadrat, ini R-nya bisa kita pindahkan ke sini. Ini kita coret, ini jadi pangkat 2. Berarti R kuadrat 2G ditambah G. Berarti R kuadrat 3G ya. Jadi R kuadrat 3G. Kalau kita akarkan menjadi akar 3GR. Nah, seperti itu ya. Ini adalah kecepatannya di titik sini. Kemudian kita cari berapa, tentukan nilai X. Oh, ini pegasnya. Nyatakan dalam mg, R, dan K. Oke, langsung saja ya. 1/2 mv kuadrat sama dengan
energinya di sini. Jadi 1/2 Kx kuadrat ditambah Mg2R. Sebenarnya begini. Kan EP0 ditambah EK0 sama dengan EPA ditambah EKA. Ya kan? Nah, tadi kan kita dapat ini kan Mg2R. Sedangkan EKA-nya tadi itu berapa tadi ya? Nah, tinggal masukkan 1/2 M VA kuadrat. Nah, VA kuadrat ini masukkan ini. Ya, masukkan ini. Oke, sedangkan yang ini itu sama dengan 0. Nah, sama dengan 0. Dan energi kinetik yang dimiliki benda di titik 0 itu sebenarnya sama dengan energi potensialnya pegas. Makanya ini bisa saya ganti, ini energi kinetik di titik awal itu sama dengan energi potensialnya pegas. EP pegas ya. Atau 1/2 Kx kuadrat. Makanya kita punya persamaan seperti ini. Nah, 1/2 Kx kuadrat ya sama dengan 1/2 ini, masukkan nilainya ini, VA-nya sama dengan 3GR. Masukkan, dapat ini 1/2 M3GR ditambah MGR kuadrat. Oke, kemudian kita selesaikan. Nah, 1/2-nya bisa kita hilangkan. Ini kita hilangkan, ini maaf ya, ini sudah agak susah untuk diperhatikan. 1/2-nya kita hilangkan di sini, berarti kalau ini kan kita kali 2 nih. Kali 2, kali 2, kali 2. Berarti di sini menjadi 2 Mg. Ya, di sini menjadi 2 Mg2R atau 4 Mgr. Makanya Ks kuadrat M3GR yang ini, kemudian 4 Mgr. Menjadi Kx kuadrat, ini Kx kuadrat sama dengan, ini menjadi 7 Mgr. X-nya nanti berarti X kuadratnya sama dengan 7 Mgr dibagi K. Kemudian kita akarkan. Nah, dapatlah ini. X sama dengan akar 7 Mgr dibagi K. Nah, demikianlah pembahasan soal untuk konsep usaha dan energi. Jadi saya sudah membahas, selain saya tulis, saya juga sedikit untuk membahas ya secara lisan 3 nomor. Nah, untuk nomor 4 dan nomor 5 itu sudah saya tuliskan juga pembahasannya. Silakan di screenshot dan dipelajari sendiri ya. Dipelajari sendiri. Jika misalnya ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Nah, silakan di screenshot. Ini soalnya, soal nomor 4. Kemudian untuk bagian A-nya, ini jawabannya. Silahkan dipelajari. Ini saya buat secara singkat saja. Ya. Silahkan dibuat secara sistematis ya. Runut. Oke. Ini untuk bagian A. Kemudian untuk bagian B-nya ini. Silahkan. Dan bagian C-nya. Ini bagian C-nya. Kemudian untuk bagian D-nya ini, ya ini bagian D-nya. Silakan di screenshot. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5, silakan di screenshot. Kemudian silakan ini jawaban untuk bagian A-nya.
Boleh di screenshot. Nah, ini jawaban akhirnya ya untuk bagian A. Ini jawaban akhirnya. Kemudian kita melangkah ke bagian B, ini jawabannya. Ini saya buat secara singkat saja, silakan dipelajari. Oke, ini bagian B-nya ya. Kemudian soal nomor 6, ini soalnya. Ini soal untuk nomor 6. Ya, sudah di screenshot. Ini bagian A-nya. Bagian A-nya. Dan jawaban akhirnya untuk bagian A ini 3,741 meter per second. Kemudian ini bagian B-nya. Bagian B-nya. Kemudian ini bagian C. Nah, itulah 6 nomor ya soal plus pembahasan. Ada yang saya jelaskan secara lisan, ada yang hanya saya tuliskan saja. Ini saya tuliskan secara singkat-singkat saja. Silahkan dipelajari kembali. Dan mohon jika misalnya saya ada keliru, tolong diinfokan. Nah, kemudian untuk latihan mandirinya saya sudah siapkan beberapa soal. Ini sebenarnya gampang saja ya. Jadi contoh latihan soal dan pembahasan lebih sulit dibandingkan dengan latihan mandiri. Nah, ini latihan mandirinya, silakan di screenshot. Kemudian ini adalah bagian nomor 2. Oke, kemudian kita melangkah ke nomor 3, silakan di screenshot. Dan selanjutnya ada nomor 4. Kemudian ada nomor 5. Ya, ada pegas ya. Ini cukup gampang sebenarnya ya. Kalau teman-teman mempelajari penjelasan soal yang saya berikan tadi, maka semua soal latihan mandiri ini akan dengan mudah teman-teman kerjakan. Seperti itu. Ya, demikianlah pembahasan soal dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaiannya. Silahkan diberikan saran atau perbaikan dan tuliskan di kolom komentar agar kita bisa belajar bersama-sama. Demikianlah, jika teman-teman suka dengan video ini silahkan klik tombol like dan share, dan jika suka tidak ingin ketinggalan update video selanjutnya dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Demikian dari kami, mohon maaf, sampai jumpa pada episode selanjutnya.